Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Buku Suma harap dalam keadaan baik, sehat, dan masih semangat mengikuti pembelajaran dari Buku Suma. Pembelajaran hari ini adalah tematik kelas 2, tema 6, merawat hewan dan tumbuhan, subtema 1, hewan di sekitarku. Pembelajaran 2. Sebelumnya, berdoa dulu ya anak-anak. Perhatikan gambar di samping ya anak-anak. Lani tidak hanya memelihara ayam. Lani juga memelihara kelinci. Lani dan Siti bermain bersama kelinci. Lani dan Siti senang bermain bersama. Mereka tidak hanya bermain bersama, mereka juga belajar dan mengerjakan tugas sekolah. Lani dan Siti sedang mengerjakan tugas membuat puisi. Dari bacaan yang telah Buku Suma baca tadi, Lani tidak hanya memelihara ayam ya, tapi juga memelihara kelinci. Lani juga senang bermain bersama kelinci. Anak-anak, punyakah kalian hewan peliharaan seperti Lani? Sama-sama mempunyai kelinci? Ya, pasti anak-anak juga senang kan bermain bersama kelinci? Lani juga senang bermain bersama Siti. Mereka tidak hanya belajar, tapi juga suka mengerjakan tugas sekolah bersama. Salah satunya tugas membuat puisi. Lani membuat puisi berjudul Kelinciku. Puisi ini ditulis dengan huruf tegak bersambung anak-anak. Mari kita baca puisi Kelinciku. Kelinciku, aku mempunyai 2 kelinci. Aku senang bermain bersama kelinci. Kelinciku lincah melompat-lompat. Aku pun melompat bersama kelinciku. Puisi yang berjudul Kelinciku tersebut diawali dengan huruf kapital ya anak-anak. Masih ingat kan anak-anak di pembelajaran sebelumnya? Buku Suma telah mengenalkan anak-anak huruf kapital. Apa itu huruf kapital? Ya, huruf kapital adalah huruf besar. Pada puisi Kelinciku, huruf kapital ini digunakan pada awal kalimat. Setiap awal kalimat selalu menggunakan huruf besar. Diingat ya anak-anak. Tulislah teks berikut menggunakan huruf tegak bersambung. Pergunakan huruf kapital sesuai yang digunakan pada teks. Kita baca dulu ya teksnya anak-anak. Lani anak yang rajin. Lani termasuk anak yang disiplin. Tugas membuat puisi dikerjakan dengan baik. Tugas itu dikumpulkan tepat waktu. Mengerjakan tugas sekolah termasuk aturan yang harus dipatuhi. Selain disiplin dalam mengerjakan tugas, Lani juga selalu datang tepat waktu. Datang ke sekolah tepat waktu termasuk tata tertib di sekolah. Anak-anak, di sini kalian diminta untuk menulis teks tersebut dalam bentuk tulisan tegak bersambung dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital sesuai yang digunakan pada teks. Jadi nanti anak-anak setiap menulis huruf di awal kalimat diawali dengan huruf besar atau huruf kapital. Selain itu, jika ada nama orang di tengah kalimat juga menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Di situ juga ada judul
teks ya anak-anak. Pada judul teks, awal kalimatnya selalu menggunakan huruf besar, kecuali tanda hubung yang dicontoh itu. Di sini buku Suma sudah memberikan contohnya ya anak-anak. Nah, di judul bacaan, Lani, anak yang rajin. L menggunakan huruf kapital, A juga, Y-nya tidak karena kata hubung. Rajin, R-nya juga menggunakan tanda besar atau kapital. Setiap ada nama Lani, pasti diawali dengan huruf besar. Begitu juga setiap di awal kalimat selalu menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Anak-anak amati ya. Setelah itu anak-anak bisa menuliskan teks tersebut menggunakan huruf tegak bersambung dengan ejaan yang benar. Dari teks yang berjudul Lani anak yang rajin, Lani mematuhi tata tertib apa saja anak-anak? Nah, benar sekali. Lani selalu mengumpulkan tugas tepat waktu. Selain itu, Lani juga selalu datang ke sekolah tepat waktu. Lani selalu mentaati tata tertib. Lani termasuk anak yang disiplin. Apa itu tata tertib? Tata tertib adalah aturan yang harus ditaati atau dipatuhi. Itu tadi aturan atau tata tertib yang dipatuhi Lani di sekolah. Sekarang coba kalian sebutkan tata tertib apa saja yang berlaku di sekolah kalian. Contoh tata tertib aturan di sekolah. 1. Datang ke sekolah tepat waktu atau tidak terlambat. Jika di sekolah kalian bel masuk berbunyi pukul 7.15 menit, maka disarankan anak-anak datangnya 15 menit sebelum bel masuk berbunyi, sehingga anak-anak nanti sudah siap menerima pembelajaran dengan baik. 2. Melakukan piket kelas sesuai jadwal dan datang lebih awal. Jadi anak-anak yang mendapat giliran piket kelas harus datang lebih awal dibanding anak-anak yang tidak mendapat giliran piket kelas hari itu. Yang ketiga, memakai seragam yang sesuai dan rapi. Maksudnya, anak-anak memakai seragam sesuai hari yang telah ditentukan. Misal, setiap Senin Selasa memakai seragam merah putih, setiap Rabu Kamis memakai seragam batik, dan setiap Jumat dan Sabtu memakai seragam pramuka. Memakai seragam dengan rapi dan sesuai dengan aturan yang ada, yaitu selalu menggunakan ikat pinggang dan memakai sepatu hitam. Yang keempat, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran, sesuai dengan keyakinan masing-masing ya anak-anak. Yang kelima, mendengarkan saat Bapak atau Ibu guru memberikan penjelasan. Jadi anak-anak, di saat Pak Guru Bu Guru sedang menjelaskan pembelajaran, anak-anak memperhatikan. Jika ada yang belum dimengerti, anak-anak bisa bertanya kepada Bapak atau Ibu Guru setelah Bapak Ibu Guru selesai menjelaskan. Anak-anak bisa menambahkan aturan atau tata tertib yang ada di sekolah kalian masing-masing ya. Bagaimana jika tidak mematuhi tata tertib, Bu? Jika tidak mematuhi atau melanggar tata tertib, maka akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Siapa saja yang harus mematuhi tata tertib sekolah, Bu? Yang harus mematuhi tata tertib sekolah adalah semua warga sekolah, yaitu semua siswa, Bapak Ibu guru, kepala sekolah,
dan semua karyawan yang ada di sekolah. Mengerjakan tugas sekolah termasuk tata tertib yang harus ditaati ketika mengikuti pelajaran. Siswa kelas 2 sedang mengikuti pelajaran olahraga. Lani melakukan variasi gerak jalan berirama. Berjalan adalah melangkahkan kaki ke depan secara bergantian. Gerakan berjalan ini merupakan gerakan lokomotor, yaitu gerakan yang berpindah tempat. Amati gambar berikut ini. Ada gambar anak perempuan sedang mempraktekkan langkah biasa. Caranya adalah posisi awal berdiri tegak, kedua kaki rapat, pandangan ke depan, dan kedua tangan di samping badan. Langkahkan kaki kiri ke depan dengan jarak langkah tidak terlalu lebar dan kedua lengan diayunkan ke samping badan. Lalu langkahkan kaki bergantian. Lakukan mengikuti irama hitungan 1, 2, 3, 4. Gambar kedua, melangkah rapat. Caranya 1. Posisi awal berdiri tegak, kedua kaki rapat, pandangan ke depan, dan kedua tangan di samping badan. 2. Langkahkan kaki kanan ke depan dengan jarak langkah agak dekat atau rapat, dan lengan berayun di samping badan. Lalu langkahkan kaki bergantian. Lakukan mengikuti irama hitungan 1, 2, 3, 4. Berjalan sambil mengayunkan lengan. Gerakan ayunan satu lengan depan belakang. Caranya adalah 1. Posisi awal berdiri tegak, kedua kaki rapat, pandangan ke depan, dan kedua tangan di samping badan. 2. Langkahkan kaki kiri ke depan, ayunkan tangan kanan lurus ke depan, sedangkan tangan kiri diayunkan ke belakang. 3. Lalu lakukan secara bergantian dengan langkah kaki kanan. Lakukan mengikuti irama hitungan 1, 2, 3, 4. Anak-anak, lakukan gerakan-gerakan di atas dengan menggunakan ketukan atau diiringi dengan musik. Samakan langkah atau gerakan kalian dengan ketukan atau musik yang ada. Demikian tadi pembahasan kita tematik kelas 2, tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 1, hewan di sekitarku. Pembelajaran 2. Semoga bermanfaat ya anak-anak. Sampai jumpa lagi di pembelajaran buku Suma selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap belajar, dan semangat ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.